pokok kehakiman, kewenangan hakim diberikan untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat menyangkut masalah problematika hukum yang dialami oleh para pihak yang bersengketa. Itu. Nah, itulah kewenangan yang diberikan oleh hakim. Saya kira kewenangan yang lain, pejabat-pejabat yang lain selain hakim itu tidak ada seperti itu, karena memang dia memutuskan suatu perkara hukum, suatu problem hukum yang harus dia putus. Itu memang sudah ada ketentuannya, atau kewenangan itu diberikan kepada hakim itu sendiri. Itu ya, Samsudin. Nah, pertanyaannya, di mana lahirnya sesuai hukum? Justru dalam problem hukum yang ada dalam perkara para pihak dalam proses peradilan misalnya. Nah, hakim harus melihatnya apa yang menjadi pedoman, ya, apa yang menjadi pedoman dalam nilai-nilai yang dianut oleh para pihak di dalam suatu masyarakat hukum adat misalnya. Nah, kalau hakim harus pandai, harus melihat di situ. Dia tidak melihatnya dari secara norma, ya, norma tertulis, maksudnya undang-undang. Nah, itulah kewenangan-kewenangan hakim yang harus diberikan untuk menggali nilai-nilai hidup yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, penilaian-penilaian seperti itu sehingga hakim ini bisa melihatnya dalam pergaulan kehidupan, kaidah-kaidah atau tatanan-tatanan kehidupan masyarakat, kelompok masyarakat yang menjadi sengketa hukum dalam suatu kelompok hukum. Itu maksudnya. Ya, paham ini Samsudin? Ya. Paham ya, Pak Dokter. Hanya saja persoalannya bahwa dalam suatu perkara hakim dalam memutus itu kan berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang sah menurut hukum, Pak Dokter. Nah, itu normanya. Lihat sosialisasi itu normanya. Hakim menilai alat bukti, fakta persidangan, apa segala macam, itu normanya. Tetapi kalau Samsudin berperkara di pengadilan, ya, lantas tidak ada hukum yang secara tertulis, ya, tidak ada hukum. Kita kan aliran positivisme ini, ya. Kita kan aliran positivisme itu mengatakan semua ketentuan peraturan apa harus tertulis, ya kan? Nah, kalau di luar aliran positivisme itu tentu hakim mempunyai, ya itu tadi Anda bilang, keyakinan dan diberikan kewenangan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, tapi dalam sistem sebatas pada sistem para pihak yang berperkara. Itu maksudnya. Oke, Samsudin. Oke, makasih. Paham, Pak Dokter, ya. Ya. Kemudian Pak Herdian apa tadi ya? Medsos ya. Apa hubungannya dengan sosiologi hukum? Ya. Apa hubungannya dalam sosiologi hukum? Apa medsos? Coba intinya tadi apa? Jangan di mute. Anda mute. Sekarang ini kan interaksi dalam masyarakat itu kan sudah lagi tidak ada batas ruang gitu loh Pak. Sementara hukum itu kalau dikaji dari sosiologi hukum, dari yang Bapak sampaikan tadi kan hukum berhidup dan berkembang dalam masyarakat, dalam suatu lingkup masyarakat. Dengan adanya era digitalisasi seperti sekarang, istilahnya masih relevan enggak seperti itu Pak? Atau mungkin ada penjabaran makna yang lebih luas lagi
dari teori itu gitu loh Pak. Kalau saya tanya balik ya, kalau menurut Anda relevan enggak dengan sosiologi hukum dengan adanya kegiatan-kegiatan medsos yang sering dilakukan oleh masyarakat? Kalau menurut saya mengalami perluasan makna, Pak. Maksudnya? Jadi ruang lingkupnya yang harusnya hukum itu tumbuh dan berkembang yang awalnya hanya lingkup lokal regional saja, melalui aktivitas medsos itu jadinya lebih berkembang lagi gitu loh Pak. Lah iya. Jadi oleh ada nilai baru yang masuk ke situ gitu loh Pak. Iya, oleh karena itu kalau dalam tatanan suatu regulasi ya, itu sebenarnya medsos itu ada yang mengatur tentang bagaimana masyarakat bermedia sosial di handphone misalnya atau di dunia maya. Itu tidak masuk ranah di situ, karena memang sudah ada tatanan hukum, aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara bermedsos yang baik, bagaimana cara bermedsos yang beretika. Itu sudah ada tatanannya itu. Memang ada regulasi yang sudah mengatur itu. Namun orang yang ada dalam Bulukumba misalnya masyarakat Kajang dengan masyarakat Toraja, mereka bermedsos itu tidak mempengaruhi adanya tatanan masing-masing. Jadi tatanan yang ada di Bulukumba tidak mempengaruhi tatanan yang ada di Toraja misalnya. Bagi orang yang bermedsos tadi, tetapi mereka sudah diikat dengan suatu norma hukum, ya, mungkin disebut dengan UITE, Undang-Undang Elektronik, ya, Undang-Undang Informasi tentang Elektronik, mungkin begitu. Jadi bukan meluas sebenarnya, bukan meluas, tetapi dia hanya bagaimana mempertahankan etika-etika. Kalau ditinjau dari sosiologi hukum ya, bagaimana mempertahankan tentang etika dalam bermedsos, karena sosiologi hukum itu melihat bahwa bagaimana hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam suatu kelompok masyarakat, begitu maksudnya. Paham, Herdian? Ya, Pak. Jadi bermedsos itu sudah ada regulasi yang mengatur. Kapan Anda Anda bermedsos tanpa beretika misalnya, maka satuan tugas apakah itu istilahnya itu akan memburu Anda. Katakanlah Anda mengubar atau melakukan suatu kegiatan yang Anda viralkan yang bertentangan dengan norma agama, norma sosial, peraturan dan perundang-undangan, yang seperti kemarin kita dengar di media itu, ada yang bermedsos polisi, ya mohon maaf ini ranah akademik karena ini perbandingan. Ada polisi bermedsos itu memanfaatkan fasilitas negara, ya, memanfaatkan mobil dinas, melakukan suatu kegiatan dengan pacarnya di dalam mobil dinas itu tidak boleh itu. Maka dan dia viralkan, ya, begitu viral maka dia dikenakan sanksi, karena mobil dinas polisi tidak boleh dipakai melakukan kegiatan pribadi, pacaran dengan pacarnya di mobil, sehingga dia mungkin syuting dirinya sendiri, baru dia viralkan, lalu
dipiralkan itu ya dia melanggar tatanan, dia melanggar etika. Itu. Jangan menganggap bahwa bermedsos itu masuk juga ranah sosiologi hukum. Tidak, karena memang sudah ada tatanan hukum yang mengatur, ada regulasi tertentu yang mengatur hal itu. Begitu ya, Herdian? Ya, Pak. Siapa? Ya, makasih. Ada lagi? Isi, Pak Dokter. Siapa nih? Birin. Siapa? Birin, Pak. Ya, Mana orangnya? Ya, silakan. Ya. Hai Pak Dokter, jadi setelah kami menelaah dan menangkap beberapa pengertian terkait dengan sosiologi hukum, kami mencoba melihat kondisi hukum yang ada di Indonesia, di mana kita lihat misalnya di Kitab Undang-Undang Hukum KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Organic Book, perdata yang masih kita gunakan sekarang itu kan merupakan produk hukum yang lebih mayoritas diadopsi daripada pemerintah Belanda. Apakah ini setelah beberapa tahun ini, tahun 46 sampai tahun 80 sampai sekarang, pemerintah sudah melakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM mencoba melakukan kajian akademik terkait dengan bagaimana merevisi, menyusun kembali pidana untuk yang Indonesia. Apakah dengan lamanya ini proses yang sampai sekarang belum bisa kita rampungkan, itu menandakan bahwa pendekatan sosiologi hukum kita itu masih ada kelemahan di situ, sehingga dengan demikian untuk merumuskan saja, untuk mengadopsi beberapa living law, hukum yang hidup di masyarakat, berkembang di masyarakat, kemudian dengan pluralistik yang ada sekarang, dengan hukum-hukum adat yang ada di beberapa daerah, apakah dengan demikian sosiologi hukum kita itu belum mampu memberikan kontribusi di dalam rangka mempercepat proses penyusunan KUHP atau istilah apapun yang terkait dengan pidana yang ada di Indonesia, begitu pula dengan hukum perdata. Kemudian yang kedua, Pak Dokter, terkadang ada produk hukum yang dibuat oleh DPR RI bersama dengan pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang, kemudian mendapat reaksi yang keras dari masyarakat. Apakah ini menunjukkan bahwa fungsi hukum di sini lebih menitik beratkan kepada tool of social engineering sebagai alat untuk merekayasa sosial, kemudian mengabaikan sosiologi hukum, perasaan-perasaan hukum yang hidup di masyarakat. Nah, ini seperti misalnya masyarakat Indonesia, terutama pekerja, itu merasa bahwa posisi mereka itu sedikit demi sedikit terinvasi dengan tenaga-tenaga kerja dari luar. Apakah dengan adanya kebijakan memberikan kesempatan yang lebih besar dari tenaga-tenaga kerja luar itu, kemudian tidak menimbulkan efek bagi kesempatan untuk berkarya, untuk bekerja bagi masyarakat kita yang kondisinya mungkin masih proteksi. Saya kira sementara demikian, Pak Dok. Ya, makasih Mustakbirin. Anda di mana ini? Saya di Jeneponto, Pak Dokter. Apa Anda punya kegiatan? Ya, saya kegiatan. LSM apa? Saya PNS, Pak Dokter. Di mana? Di Pemkap Jeneponto. Maksud saya bagian apa? Saya di bagian hukum. Wah, apalagi bagian hukum. Ya. Jadi Anda punya pertanyaan ada dua. Menyangkut masalah bagaimana sistem
pembuatan perundang-undangan. Kalau tidak salah saya pernah sudah jelaskan ini berkali-kali. Mudah-mudahan Anda ingat. Saya pernah jelaskan ini berkali-kali di berbagai kesempatan, ya termasuk di perkuliahan kita ini, bahwa pembuatan undang-undang itu memang kalau dilihat dari secara tatanan kenegaraan, hukum tata negara, itu mengacu pada ada 4 yang harus terlibat dalam pembuatan undang-undang. Dan kita lihat dalam sistem pembuatan undang-undang itu harus sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 ya, tentang bagaimana pemerintah membuat suatu regulasi perundang-undangan ya. Tentu dalam regulasinya itu mengatakan bahwa apabila ada suatu aturan atau undang-undang yang mau dibuat oleh DPR, tentu yang terlibat adalah pertama pemerintah, kemudian pemerintah selaku pengusul, kemudian DPR, kemudian akademisi, kemudian itu harus terlibat dari stakeholder yang dianggap tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap bisa memberikan kontribusi atas pembuatan undang-undang. Nah, tapi dalam kenyataannya itu dalam proses pembuatan undang-undang itu harus mempunyai mekanisme di DPR menurut hukum tata negara dan administrasi negara ya. Di situ dikatakan bahwa ada tahapan-tahapan tertentu sehingga undang-undang bisa dibuat, undang-undang bisa disahkan. Ya, ada mungkin pembahasan tentang rancangan undang-undang tersebut, kemudian melihat atau mendengar dari akademisi itu pakar-pakar hukum, katakanlah seperti itu, kemudian mendengar juga dari tokoh-tokoh masyarakat yang terkait dengan undang-undang yang akan disahkan. Nah, dalam perencanaan pembuatan undang-undang itu ada rancangan-rancangan khusus yang harus dibahas dalam tahap pembahasan itu. Ya, itu. Dan itu tidak memerlukan waktu yang sedikit, memerlukan waktu mungkin berbulan-bulan, sehingga betul-betul undang-undang itu, rancangan undang-undang itu akan menghasilkan suatu undang-undang yang bagus dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tetapi kenyataan yang Anda lihat, katakanlah undang-undang Omnibus Law, ya, undang-undang Omnibus Law. Anda tahu undang-undang Omnibus Law itu berbagai macam peraturan perundang-undangan akan digabungkan menjadi satu undang-undang. Nah, itu pembahasannya kalau melihat dari sisi norma hukumnya itu tidak masuk di situ. Karena kenapa? Di situ mungkin kurang dilibatkan oleh unsur akademisi, tokoh masyarakat, ya. Kemudian waktu pembahasannya sangat singkat. Rancangan undang-undang itu, Omnibus Law, katakanlah ya, sini contoh ini, karena kita ini akademisi, itu tidak cukup 2 bulan, tidak cukup 2 bulan langsung disahkan itu undang-undang itu. Kenapa ada regulasi yang tidak begitu begitu banyak aturan-aturan yang ada dalam rancangan itu, undang-undang Omnibus Law itu, kok begitu cepat dilakukan pengesahan undang-undang Omnibus Law. Kenapa? Karena itu tadi ada faktor politik yang masuk dalam suatu tatanan hukum yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, ada faktor politik sehingga keinginan politik terhadap orang-orang yang ada di DPR, apalagi pemerintah yang sebagai pengusul undang-undang itu akan berpengaruh di situ.
Nah, oleh karena itu penguasa yang memerintah, menjalankan roda pemerintahan ini sangat berpengaruh terhadap rancangan undang-undang Omnibus Law untuk segera disahkan. Jadi ya seperti itu kondisi dan kenyataan yang kita lihat bahwa rancangan undang-undang itu untuk mau disahkan ya memang harus melalui mekanisme beberapa tahap, harus mengkaji, memanggil pakar-pakar, memanggil dari unsur akademisi sehingga undang-undang itu betul-betul tidak tidak merugikan masyarakat, ya. Nah, bayangkan Anda bayangkan bahwa Omnibus Law itu boleh dikatakan tidak cukup 2 bulan langsung disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Artinya mekanisme pembuatan undang-undang yang ada di DPR itu kemungkinan ya kayak ini kita tidak dilakukan menurut Undang-Undang 11 tahun 2012 itu. Apa tadi yang kedua, Mustafirin? Yang kedua itu termasuk dengan Yang sudah lama dipersiapkan ini pengganti KUHP. Ya, jadi ya memang warisan kitab undang-undang hukum pidana maupun BW itu Blitz Book KUH Perdata memang warisan dari pemerintah penjajahan kita. Nah, sekarang kenapa kaitannya sesuai hukum sehingga kita tidak bisa melakukan suatu revisi sesegera mungkin terhadap undang-undang itu. Ya, memang kalau kita melihat dari undang-undang KUHP dengan BW itu memang sepertinya sampai sekarang ini masih digunakan, ya. Tetapi ada beberapa pengaruh dari tatanan hukum dalam hidup masyarakat kaitannya dengan sesuai hukum sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu pemerintah negara mengatakan bahwa kalau memang tidak ada diatur dalam KUHP atau BW, maka ya itu kembali lagi. Kalau ada problem hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan menjadi sengketa hukum, maka kembali lagi bahwa hakim diberikan kewenangan untuk menilai bagaimana menyelesaikan sengketa hukum itu, melihat dari kehidupan masyarakat, menggali nilai-nilai hidup dalam suatu masyarakat. Nah, itu pengaruhnya sebenarnya itu. Tetapi ya saya sepanjang ingatan saya ini sudah sepertinya 5 tahun itu mau direvisi tapi tidak selesai, ya, karena ya begitu. Itu tadi dalam pembuatan undang-undang, revisi undang-undang itu sangat kental dengan unsur politik. Begitu juga nanti di DPR Perda. Kalau Anda selaku bagian hukum di situ, Anda merancang suatu perda, tentu akan tentu akan berpihak kepada bupati yang berkuasa sekarang. Apa keinginannya bupati, ya itu yang Anda buat dan mengusulkan ke DPR Gene Ponto, misalnya begitu ya. Jadi tergantung penguasa. Nah, inilah yang kita tidak mau. Inilah yang kita tidak menginginkan sebenarnya, karena dasar negara kita ini adalah Pancasila, ya. Kemudian katanya kesatuan negara Republik Indonesia berdasarkan hukum, bukan berdasarkan politik. Nah, yang menjadi korban biasanya kalau melihat kondisi dan fenomena seperti ini adalah masyarakat, karena di situ terjadi keinginan penguasa untuk bagaimana keinginan itu berpihak kepada penguasa. Itu sebenarnya problem itu yang selalu menjadi
yang bergulir, siapa yang penguasa, pasti regulasi itu berpihak kepada mereka. Begitu ya, Mustakbirin? Oke, sekarang jam 10:05. Kita mungkin lanjut di di mana? Teori hukum. Teori hukum ya. Kita lanjut di teori hukum ya. Sekira itu untuk sosiologi hukum. Kemudian saya minta kepada saudara, tolong ketua tingkat Iswayudi, Iya Pak. buat apa? Tugas, ya. Tugas. Sudah ada berapa tugas yang saya kasih? Baru satu Pak. Masing-masing. Baru satu? Iya, baru satu masing-masing mata kuliah sosiologi hukum dan teori hukum, dan dikumpul minggu depan. Oke. Buat judulnya sistem pembuatan sistem pembuatan undang-undang, itu saja ya. Coba, jadi untuk mata kuliah kita ini buat tugas sistem pembuatan undang-undang, itu saja ya. Apakah peraturan daerah atau undang-undang ya, itu. Jadi sudah ada dua tugas yang mata kuliah sosiologi hukum. Kemudian kita masuk ke teori hukum ya. Teori hukum sampai di mana kemarin itu teori hukum? Perbedaan teori hukum dan ilmu hukum sudah. Tugas teori hukum sudah. Atau saya untuk teori hukum ini saya berikan juga tugas kepada saudara ya, yaitu apa nih? Nah, sekarang Anda buat tugas ya, perbedaan teori hukum dan ilmu hukum ya. Jadi untuk mata kuliah kita ini saya berikan saja tugas, yaitu perbedaan teori hukum dan ilmu hukum. Ya, sekira itu Iswayudi ya. Iswayudi? Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Ya. Jadi untuk mata kuliah untuk kuliah kita ini di teori hukum ini saya berikan saja tugas. Judulnya adalah perbedaan teori hukum dan ilmu hukum. Karena sudah mepet waktu ini, saya harus mengajar lagi di hukum kontrak, ya. Baik Pak. Itu. Terus ya. Untuk dikumpulnya di mana Pak? Di kantor saya. Di print Pak, atau di bagaimana? Kumpul file? Oh, ya. Iya, di print. Kalau perbedaan ini paling banyak 5 lembar, ya. Saya kira itu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya semua. Terima kasih. Baik Pak. Pak Keting mau bertanya. Banyak ya tugas, minta ampun. Pak Keting. Iya. Tunggu dulu. Ini tugas yang awal ditulis tangan atau diketik? Diketik Bu, diketik.
Oh, diketik. Oke. Tunggu Terus dulu. dikumpulnya langsung ke kantor berita. Itu yang susah ini. Tugasnya kayaknya di print dan dikumpul. Tugasnya di print dan dikumpul di kantornya Bapak. Izin lift paketnya. Izin lift. Susah itu. Bisa minta tolong Pak Keting alamatnya Pak. Ahmad Salam, Pak. Itu belum saya hubungi. Nanti Paketing bagaimana kalau dikumpul lewat ini saja grup? ya. Terus Nanti di print. lebih kayaknya kalau harus. Ya dikirim lewat file saja Pak Keting. Ya, nanti dikirim file. Baru nanti di print. Ya, nanti di print. Halo Pak Ahmad Murad. Ya. Kasih saran dulu. Biasanya sarannya itu Pak Murad Ya, itu. satukan pendapat. Cukup top tier ya, itu. begini Pak Keting. Ya. Mohon izin ini Bapak Ibu seniorku, kekandaku, yundaku. Kalau misalnya ini Pak Keting keberatan, ya ada modalnya di sini Pak. Saya siap mengeluarkan untuk Cocok. Luar biasa memang bendara. fasilitasinya. Mantap. Mantap memang ini bendara. Ya kan masih ada sisanya kemarin, masih ada mungkin lebih dari 1 juta itu. Jadi nanti filenya kita kumpul di grup. Nanti saya sama Pak Murad komunikasi di mana mau print. Nanti kita sama-sama Pak Murad print di mana lokasinya. Baru kita kumpul di kantornya Bapak untuk masing-masing tugas. Aman-aman saja itu. Saya hubungi pribadi kalau misalnya begitu, Bapak Ibu tidak hadir Pak. Iya. Saya mediasi teman-teman juga. Saya kontak atau telepon yang tidak bisa hadir. Kenapa alasannya begini? Iya, kan ada tugasnya Bapak. Iya. Ya, siap. Tunggu dulu, disepakati dulu. Tugasnya dikumpul di mana? Di grup atau di WA mana? Biar satu kali ambil toh. Ya kalau bisa Pak Keting langsung bikin tugas sekali langsung sekian banyak itu. Jadi ganti nama aja sudah. Mantap. Bagaimana Maner? Nomornya diganti banyak. Bagaimana Maner? Iya, nanti di kumpul di grup saja di grup mana? Grup mata kuliah saja kalau begitu, karena biar terpisah. Di grup mata kuliah sosiologi hukum kita kumpul di situ, nanti kita download untuk di print. Saya sama Pak Murad, mudah-mudahan. Iya, kita tunggu juga Keting. Yang lain-lain ini kita tunggu semua. Pokoknya nanti sudah selesai semua kita kumpul baru kita antar. Gitu. Ya, siap. Tapi batasnya minggu depan itu Pak Murad, paling lambat minggu depan. Ya kita beri dispensasi kalau misalnya masih ada yang ini, yang kita atur saja. Oke. Mantap Pak Murad. Terus terakhir tadi kan Pak Ahmad Saleh itu kan sisa 1 kali pertemuan. Jadi beliau minta hari Kamis. Kita sepakati hari Kamis itu jam berapa? Agak siangan Pak Keting. Jam 1. Ba'da zuhur. Halo, Assalamualaikum. Iya Pak. Halo. Siang Pak. Iya Pak. Siap Pak. Saya alihkan teman-teman langsung masuk ke link Zoom-nya untuk mata kuliah sejarah hukum. Baik, siap. Iya Pak. Iya, oke. Terima kasih. Iya Pak. Ini yang jarang hadir ini Pak Baru Keting. pertemuan kedua Pak, baru 1 kali ini. Bapak masuk. Gimana kabarnya ini? Iya, baik Pak. Saya alihkan dulu teman-teman Pak. Iya, terima kasih Pak. Iya, assalamualaikum. Ariandi. Ya, gimana kabar Bu? Nopi Ariandi nih. Tabe, mohon izin. Halo Bapak Ibu. Tabe, Pak Asbah Hamid sudah mau masuk. Tabe kita live di sini baru masuk di link Zoom-nya sejarah hukum. Kita ketemu di Zoom-nya sejarah hukum. Saya Bapak Ibu ya ketemu di link sebelah. Baik.